Selamat pagi adik-adik, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang hukum Hooke. Nah, sebelum saya membahas materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Febri Sebili, NIM 8382204011. Saya mahasiswa Prodi Fisika semester 4 di STKIP Tebulan. Nah, sekarang kita masuk dalam materi hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Hukum Hooke merupakan suatu hukum atau ketentuan tentang gaya yang ada di dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena adanya sifat elastisitas dari sebuah pir ataupun pegas. Menurut Robert Hooke, seorang ilmuwan yang menemukan hukum Hooke, benda dibedakan menjadi dua jenis, antara lain benda yang bersifat plastik dan benda yang bersifat elastis, di mana benda yang bersifat plastik adalah benda yang mengalami perubahan ketika dikenai gaya dan benda itu tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula setelah gaya diberikan hilang. Sementara untuk benda elastis adalah benda yang mengalami perubahan ketika dikenai gaya dan benda itu bisa kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Contohnya busur panah, pergelang karet, dan katepel. Robert Hooke melakukan pencobaan untuk mengamati hubungan antara perubahan yang terjadi di antara benda elastis dan gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Dari pencobaan tersebut, Hooke menemukan sebuah hukum tentang hubungan antara gaya dan perubahan gaya pegas yang sekarang dikenal dengan hukum Hooke. Besar gaya Hooke tersebut secara proporsional akan berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas di posisi awal. Maka digambarkan sebagai berikut: F sama dengan min K kali G. Keterangan: F merupakan gaya atau unit Newton, K merupakan konstanta pegas atau Newton per meter, X merupakan jarak pergerakan pegas posisi normal atau unit meter. Nah, sekarang kita masuk dalam rumus Hooke. Pertambahan panjang yang muncul akan berbanding lurus dengan gaya tarik yang diberikan. Hal tersebut pertama kali diselidiki di abad 17 oleh seorang arsitek yang berasal dari Inggris bernama Robert Hooke. Pada saat itu, Hooke mengamati hukum antara gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas dan pertambahan panjang dari pegas tersebut. Hooke menemukan bahwa pertambahan panjang pada pegas timbul berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Selain itu, Hooke juga menemukan bahwa pertambahan panjang pada pegas sangat bergantung pada karakteristik dari pegas itu sendiri. Pada umumnya, apa yang ditemukan oleh Hooke dapat dinyatakan sebagai berikut: F sama dengan K kali X. Keterangan: F adalah gaya yang diberikan pada pegas, satuannya Newton. K adalah tetapan gaya pegas, satuannya Newton per meter. X adalah pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Nah, sekarang kita masuk dalam energi potensial pegas. Besar energi potensial yang ada di sebuah pegas bisa dihitung dari grafik hubungan yang bekerja di pegas dengan pertambahan panjang pegas itu sendiri. Rumus EP sama dengan setengah dikali dengan F dikali dengan X, atau setengah dikali K dikali X dikali X. Keterangan: EP adalah energi potensial pegas, satuannya Joule. K tetapan gaya pegas, satuannya Newton per meter. X pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Nah, sekarang kita masuk dalam modulus elastis. Modulus elastis merupakan perbandingan antara regangan dan tegangan. Modulus tersebut bisa disebut dengan sebutan modulus Young. A. Tegangan atau stres. Tegangan merupakan gaya persatuan luas penampang di mana satuan tegangan merupakan Newton per meter kuadrat. B. Regangan atau strain. Regangan merupakan perbandingan antara pertambahan panjang di sebuah batang terhadap awal mula jika batang tersebut diberi gaya. Bunyi hukum Hooke. Jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas
tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tarik-menariknya. Aplikasi hukum Hooke. Ada berbagai macam contoh hukum Hooke, antara lain yang pertama itu mikroskop yang memiliki fungsi untuk melihat berbagai macam benda yang memiliki sifat kecil, atau jasad-jasad renik yang amat kecil dan tidak dapat dipandang hanya dengan menggunakan mata telanjang. Yang kedua, jam yang memakai per untuk mengatur waktu. 3. Ayunan yang memiliki sifat pegas. Yang keempat, sebuah jam kasa ataupun kronometer yang digunakan untuk menentukan arah ataupun garis posisi sebuah kapal yang berada di tengah-tengah laut. Yang kelima, suatu alat ukur percepatan gravitasi bumi. Yang keenam, sambungan sebuah tongkat perslening kendaraan seperti halnya mobil atau sepeda motor. Yang ketujuh, alat seperti teleskop yang berguna untuk bisa melihat benda yang berjarak jauh supaya terlihat lebih dekat. Kita masuk dalam besaran hukum Hooke. Hukum Hooke juga mempunyai suatu besaran yang dapat kita pelajari. Di antaranya adalah yang pertama itu tegangan. Tegangan merupakan suatu kondisi dari suatu benda yang mengalami pertambahan panjang saat suatu benda diberikan sebuah gaya di salah satu ujungnya, sementara ujung lainnya ditahan. Rumus tegangan. Epsilon sama dengan F per A. Keterangan: F adalah gaya, satuannya Newton. A adalah tegangan, satuannya meter kuadrat. Epsilon adalah tegangan, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Yang kedua, regangan. Regangan merupakan sebuah perbandingan antara pertambahan panjang kawat dalam X meter dan panjang normal kawat dalam X meter. Munculnya suatu regangan karena adanya gaya yang diberikan kepada benda ataupun kawat yang dihilangkan, sehingga kawat itu akan kembali ke bentuk semula. Rumus regangan: Epsilon sama dengan sigma L per L0. Epsilon adalah regangan, delta L adalah pertambahan panjang satuan meter, L0 adalah panjang awal meter. Yang ketiga, modulus elastis. Modulus elastis adalah perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami bahan. Rumus: E sama dengan sigma per epsilon. E adalah modulus elastis, satuannya Newton per meter. Sigma adalah tegangan, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Epsilon adalah regangan. Yang keempat, mempatan. Mempatan merupakan kondisi yang hampir sama dengan regangan. Bedanya hanya berada di arah perpindahan molekul benda setelah diberi sebuah gaya tertentu. Mempatan saat diberi gaya, maka molekul benda akan terdorong ke dalam. Yang kelima, hubungan antara gaya tarik dan modulus elastisitas. Jika ditulis secara matematis, maka hubungan antara gaya tarik dan modulus elastis adalah keterangan: F gaya, satuannya Newton. E modulus elastisitas, satuannya Newton per meter. Epsilon regangan. Sigma tegangan, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. A luas penampang, satuannya meter kuadrat. E modulus elastisitas, satuannya Newton per meter. Sigma L pertambahan panjang, satuannya meter. L0 panjang mula-mula, satuannya meter. 6. Hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Maka akan seperti keterangan: F gaya luar yang diberikan, satuannya Newton. K konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Sigma X pertambahan panjang pegas dari posisi normalnya, satuannya meter. Sekarang kita masuk dalam hukum Hooke untuk susunan pegas. Susunan seri.
Apabila dua buah pegas yang memiliki tetapan pegas yang sama pada rangkaian seri, maka panjang dari pegas menjadi 2 kali. Oleh karena itu, persamaan pegasnya adalah sebagai berikut. Keterangan KS persamaan pegas, K konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Sementara persamaan untuk N pegas yang tetapannya dan juga disusun secara seri, maka ditulis keterangan N sama dengan jumlah pegas. B. Susunan paralel. Apabila pegas disusun secara paralel, maka panjang pegas tetap seperti di awal, sementara luas penampangnya menjadi lebih 2 kali dari awalnya. Jika pegas disusun dari 2 buah, untuk persamaan pegas yang disusun secara paralel adalah keterangan KP persamaan pegas susunan paralel, K konstanta pegas satuannya Newton per meter. Sementara persamaan pegas yang tetapannya sama dan disusun dengan sistem paralel, maka akan menghasilkan pegas yang lebih kuat, sebab tetapannya menjadi lebih besar. Persamaan pegasnya bisa ditulis keterangan N sama dengan jumlah pegas. Nah, sekarang kita masuk dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah pegas memiliki suatu pertambahan panjang 0,25 meter sesudah diberikan gaya. Bila pada pegas bertuliskan 400 Newton per meter, berapakah gaya yang dikerjakan oleh pegas tersebut? Diketahui X sama dengan 0,25 meter, K sama dengan 400 Newton per meter. Ditanya gaya. Kita masuk dalam penyelesaian. Masukkan rumus F sama dengan K kali X. Karena nilainya sudah ada, kita tinggal masukkan 400 Newton per meter kita kali dengan 0,2 meter sama dengan 100 Newton. Jadi gaya yang diberikan pada pegas tersebut adalah 100 Newton. Jadi sekian dari materi yang saya bisa bagikan. Semoga materi yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua.